وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف: فالماء القليل ينجس بملاقة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا، كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية نجسا، فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة. واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kita sekarang masih di pembahasan al-ma'un najis, dan kita ulangi sedikit supaya lebih memahami kembali. Dalam al-ma'un najis di sini antum akan melihat ada pemetaan, pengetahuan bahwasanya air itu terbagi menjadi dua di sini, yaitu qalil dan kathir. Ada batasannya dalam mazhab. Qalil dan kathir dua-duanya ada batasan dalam mazhab, dan qalil atau kathir itu akan mempengaruhi nanti bagaimana kita menyikapi tentang suatu air yang terkena atau tercampur dengan najis atau masuk benda najis ke dalamnya. Tapi kita mulai dari fal ma'ul qalilu yanjusu bimulaqatin najasatil mu'athirati sawa'un taghayyara am la. Yanjusu al-ma'ul qalil, air yang qalil, yanjusu bimulaqatin najasah al-mu'athirah. Yanjus artinya menjadi najis. Bi dengan artinya dengan sebab. Mulaqat yaitu bertemu, liqa, bertemu dengan sebab, bertemu dengan najasah yang mu'athirah, bertemu dengan benda najis yang mu'athirah. Ini takbirnya dakik nih, yaitu pengungkapannya ini detail. Najasah tersebut harus sifatnya mu'athirah, maksudnya ada potensi untuk membekas, berefek. Kalau najasah yang tidak berpotensi untuk membekas, maka tidak najis air yang qalil tersebut. Seperti ini berarti air qalil dalam mazhab itu menjadi najis hanya dengan sebab bertemu dengan benda najis yang berpotensi untuk berpengaruh najisnya. Itu pahami baik-baik. Sawa'un taghayyar am la, sama saja baik air itu berubah atau tidak berubah. Walaupun tidak berubah, kalau misalnya ada sebuah ember, ya, kemudian ada air suci dan menyucikan dalamnya, kemudian ada kotoran kucing masuk gitu aja, satu butir gitu, masuk gitu aja. Nah, kotoran kucing muathir enggak? Muathir. Ini yang bukan yang udah kering. Kalau udah kering, insyaallah ghair muathir. Ya kan? Tapi yang masih basah nih.
Ya. Kotoran. Bayangin aja lah, bayangin. Bayangin dengan ketakwaan ya. Kemasukan lah. Kemasukan. Dan kita tahu bahwasanya batasannya itu mulaqat an-najasah al-mu'athirah. Mulaqat itu beda dengan mukhalatah. Udah pernah kita pelajari. Mukhalatah dan mumazajah dan apalagi yang ketiga? Astagfirullah. Yang ketiga apa yang dia? Tadi waktu itu kita udah belajar tentang mukhalatah, juga mumazajah, dan satu lagi apa? Mujawarah. Kita punya istilah mukhalatah dan mumazajah itu sama, yaitu yang merembes benar-benar ya. Masih ingat? Kemudian ada juga yang ketiga tadi apa? Mujawarah. Mujawarah itu seperti minyak. Dia unsurnya itu enggak melebur di dalam air. Kemudian ada sekarang mulaqat. Mulaqat itu sekadar bertemu. Bertemu di sini bisa begini. Antum nih, di tangan antum ada kotoran kucing. Kemudian ada ember. Ini ada kotoran kucing. Antum giniin aja, celupin, airin lagi. Ini kan kepegang ya. Antum pegang, celupin, ambil lagi kotorannya. Ini namanya mulaqat. Ini enggak kegambar enggak? Kegambar. Jadi mulaqat itu walaupun cuma gini doang, masukin kayak teh celup gitu, set gitu. Nah, ini mulaqat namanya. Yaitu liqa, ada pertemuan aja. Nah, sekadar pertemuan itu, kalau airnya di bawah 2 kul lah kayak gini, ini di gelas ini airnya di bawah 2 kul lah, ini kan jauh banget. 1 kilo aja nggak nyampe. Ya. Antum masukin kotoran kucing gitu kan. Ya. Terus antum minin lagi. Dia enggak berubah. Walaupun perasaan kita berubah. Tapi dia enggak berubah. Enggak ada perubahan. Bukan air teh, air suci yang mensucikan ya. Atau boleh air teh lah. Air teh ini. Dia enggak berubah. Tetap aja warna kuning merah begini. Dia la yataghayyar. Tapi karena terjadinya mulaqat an-najasah dan najasah tersebut mu'athirah, maka dihukumi apa? Najis. Alhamdulillah. Makanya untuk melawan bayang itu minumin sekalian. Untuk melawan dia gitu. Janganlah. Itu doang apa? Mulaqah. Tapi kalau misalnya kita diamin jadi mujawarah gitu. Itu ya tergantung. Kalau misalnya dia bisa mujawarah, tapi jadinya nanti nggak mujawarah, jadinya bisa mumazajah dia, karena kan bisa larut. Iya tadi larut itu ya, mumazajah itu larut. Iya nggak. Kalau misal kotoran kucing masukin ke air, jadinya bukan mujawarah semata, tapi bisa jadi mumazajah, karena dia sifatnya melarut di air nanti ya. Wah itu udah jelas itu. Orang mulaqat aja walaupun enggak berubah aja udah najis, apalagi sampai mumazajah. Itu malah jadi najis banget ya. Kama atlaqahu syekh, sebagaimana yang telah dimutlakkan, yaitu dijadikan umum oleh syekh dalam kalimat wa ma'un halat fihi najasah wa huwa duna qullatain aw kana qullataini fataghayyar itu najis. Limafhumi qaulihi ta'ala, lam di sini lam ta'lil, yaitu menunjukkan ta'lil atau dalil. Dengan dalil mafhumnya qaulihi ta'ala, qauli sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini artinya ma yufhamu min, gitu kan? Mafhum maknanya ma yufhamu min. Bisa berarti maknanya kama atlaqo syekh lima yufhamu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan apa yang terfahami, terfahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini mafhum mutlak yang maknanya mafhum mukhalafah, bisa, atau mafhum muwafaqah. Coba perhatikan hadisnya.
idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil al-khubath. Khubath di sini dan riwayat lain najas. Maknanya sama. Idza artinya apa? Jika, apabila. Balaghal ma'u qullatain. Al-ma' fa'ilnya air, balagha mencapai qullatain, 2 qolah. Sekitar 204 kg. Jika air sudah mencapai itu, lam yahmil al-khubath. Tidak mengandung najis khubath. Kenapa? Karena air di atas 2 qolah, air banyak. Ini batasan air banyak nih. Air banyak batasnya apa? 2 qolah dalam mazhab. Air banyak itu akan membela dirinya sendiri dan akan menghancurkan najis itu, gitu loh. Normally kayak gitu. Makanya disebut tidak membawa khubath. Nah, itu mantuknya. Dan kemudian mafhum dari hadis ini, yaitu apa yang terpahami dari hadis ini adalah kalau air di atas 2 qullah itu tidak akan mengandung najis, maka sebaliknya kalau air di bawah 2 qullah maka berpotensi mengandung najis. Maksudnya kalau sedikit kena najis, dah jadi najis. Paham di sini? Itu namanya mafhum. Mafhum dari hadis ini. Mafhum dari hadis ini. Oke? Jadi dalilnya ada. Dan dalil ini terdapat di Bulughul Maram. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khubath, dalam Bulughul Maram kalau antum cari. Oke? Jadi mereka berdalil. Ya, ini dalil. Fadalla al-haditsu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullataini yata'atharu bin najasah. Fadalla al-hadits. Hadis ini menunjukkan dengan apa? Dengan mafhum hadis ini. Bimafhumihi, ha di sini dhamir kembali ke ala hadis. Hadis ini dengan mafhumnya hadis ini, yaitu dengan apa yang kita pahami darinya, menunjukkan bahwasanya idza kana, kalau misalnya duna qullatain, apa arti duna di sini? Kurang dari atau di bawah qullatain, di bawah 2 qullah, air di bawah 2 qullah itu bisa ta'athar. Apa artinya? Berpengaruh, bisa terpengaruh dengan adanya najasah. Yaitu air di bawah 2 qullah ini, antum mencelupin najis, itu ta'athar dia. Karena apa? Sedikit airnya. Andai kalau misalnya banyak melaut, antum masukin 1 batang kotoran kucing, kan namanya batangan, maka ya ta'athar. Walaupun secara zat memang kotoran kucing itu najasah muathirah, sahih. Maksudnya najasah muathirah, najasah benda najis yang berpotensi membekas, ya. Jadi gitu ya. Ingat najasah muathirah. Kemarin ada tanya kalau airnya 2 qullah terus najisnya 1 qullah gimana? Nah, kalau itu ditinjau dari lihat berubah atau enggak. Itu bedanya. Kalau misalnya air di bawah 2 qullah, itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab resminya ya, walaupun kita sebagian enggak berpendapat seperti itu dari Syafi'iyah. Kalau air di bawah 2 qullah itu kelihatan atau enggak kelihatan membekas, itu terbekas dah. Ya. Atau kaidahnya air di bawah 2 qullah ketemu najis, bekasi. Air di atas 2 qullah ketemu najis, belum tentu bekasi. Belum tentu terbekasi gitu. Gitu dalam mazhab. Jadi kalau misalnya air di bawah 2 qullah, mau dia berubah atau enggak, yang namanya ketemu dengan najis, udah dari najis. Tapi air di atas 2 qullah ketemu dengan bahkan dimasukin najis ke dalamnya, itu enggak langsung dihukum najis, melainkan ditinjau dulu. Ada perubahan enggak? Oh, enggak ada perubahan. Udah tahur.
atau tahir kalau misalnya air itu tahir. Kalau ada perubahan, nah itu yang membuatnya najis, gitu ya. Itu bedanya. Tapi kemudian kita lanjutkan. Ya, wahtarozna bin najasah. Fadhal antum. Yang bagus bacanya. Yang keras suaranya. Qala al-mu'allif rahimahullah wahtarozna bin najasati al-mu'athirati an ghairil mu'athirah. An ghairil mu'athirah. Qala an-Nawawi fi rawdah kali. Jangan enggak ada waqaf setelah huruf waw. Qala an-Nawawi fi rawdah kalimat tauhid. Kalimatillati la nafsun laha la nafsalaha sa'ilatu La nafsalaha sa'ilah gitu. la nafsalaha sa'ilah mithlu dzubabi wal khanafisi wa nahwihima wa kan najasatil lati la yadrikaha Antum sekalian harokati bro. Wa kan najasatil lati la yudrikuha at-tarf wa kama idza walagat al-haratul lati enggak hanya gede tapi di al-hirratul lati tanajjasa fi famuha thumma ghabat wahtamala tuharata famiha fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi sur fi hadhihi suwar. Ntar jadinya pagar dong. Fi hadhihi suwar. Ya, terus wa istasna aidan al-yasiru minasy-syi'rin najasi Gak ada syair yang najis. minasy-sya'rin najis fala yunajjisul ma'al qalil sarha bihin Nawawi fi babil bacanya Nawawi gitu, bukan Nawawi. sarha bihin Nawawi fi babil awani min ziyadatihi wa naqalahu anil ashab qala wala yahtassu bisya'ril adami fil asah ay tafri'an ala najasati sya'ril adami ala sya'ril adami. Ahsan. Qala al-muallif rahimahullah wahtarazna bin najasatil mu'athirati an ghairil mu'athirah. Ini kembali tadi ma qalil itu yanjusu bi mulaqatin najasatil mu'athirah. Ini definisi ini bi mulaqatin najasatil mu'athirah. Definisi ini. Nah, wahtarazna dan kami menjaga ya di sini najasah ihtaraza yahtarizu menjaga mensave bin najasah dengan perkataan kita najasah mu'athirah yaitu najasah yang memberikan bekas, bisa memberikan bekas, itu kami kecualikan an ghairil mu'athirah. Kami jaga dari najasah ghair mu'athirah karena tidak semua najasah itu mu'athirah. Kotoran kucing yang udah kering misalnya dan masih berbentuk, ia masih najis. Namun ketika dia bukan najasah mu'athirah, iya enggak? Ketika misalnya antum celupkan ke air, dia enggak begitu mu'athirah, enggak ada potensi mu'athirah. Karena dia udah menjadi jamid.
walaupun bisa kita hukumi tetap sebagai najis misalnya. Nah, ini enggak mu'athirah. Sehingga beda nanti hukumnya ya. Qala an-Nawawi fi ar-Rawdah. An-Nawawi berkata dalam kitab Rawdatul Talibin, contoh dari najasah ghairul mu'athirah, contohnya di antaranya al-maitati allati la nafsa laha sa'ilah. Maitah artinya apa? Bangkai, allati yang la nafsa, tiada nafs di sini artinya apa? Tiada jiwa, tiada darah. Jadi la nafsa di sini, nafs di sini maknanya adalah darah. Ya. La nafsa laha sa'ilah. Tidak punya darah yang mengalir. Ya mungkin dia memiliki cairan di dalam tubuhnya, tapi itu bukan darah yang mengalir seperti mengalir darah hewan dan kita. Misal az-zubab. Contoh lalat. Al-khunafis, jama' dari khunfus. Kalau diterjemahkan bisa maknanya lipas. Lipas itu apa? Kecoa. Bedanya melipan apa? Lipan apa lipan? Kelabang. Lipas kecoa. Kelabang itu sendiri juga punya darah enggak? Tapi dia mati, kalau mati itu membangkai apa? Apa jadi mengering? Iya bukan masalah mengering ya, enggak. Maksudnya dia mati, kita anggap dia itu halal atau haram? Kayaknya ada bau-baunya. Dia khabith enggak? Menjijikan enggak? Khabith. Sama kecoa sama haram. Dzubab haram enggak? Haram. Enggak haram. Kenapa enggak? Ini dia. Hah? Haram. Ya khabith, jadinya haram. Tapi ketika dia mati, di sini dihukumi najasah enggak? Ketika dia mati. Di sini najasah. Ya, bukan masalah mu'athirah wa mu'athirah. Tapi najis enggak dia? Najasah. Tapi najasah yang ghair mu'athirah. Karena dia enggak boleh dimakan. Ya kan? Tidak semua bangkai yang tidak ada darahnya yang mengalir itu menjadi atau tidak boleh dimakan. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Ya. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Yang pertama al-jarad wal hud. Bangkai dua itu, al-jarad itu belalang. Hud itu ikan. Ada enggak ikan yang enggak punya darah mengalir? Ada enggak? Ikan teri. Iya. Halal enggak? Kalau misalnya antum bunuh dengan cara antum kutok-kutok atau gimana, bencok gitu, dia maitah. Tapi halal. Dia la nafsalah sa'ilah. Ya kan? Kemudian juga jarad, belalang dengan segala jenisnya lah. Mau belalang sembah atau belalang kayak gimana, itu halal semua. Tapi ketika mati dia bangkai enggak? Bangkai. Sama dengan ini. Ini juga dzubab ketika mati, iya. Dia bangkai bukan? Bangkai. Bedanya kalau lalat mati dia bangkai menjadi najis. Kalau jarad dan hud ketika mati tidak najis. Dua-duanya sama-sama enggak punya darah. Tetapi karena perbedaan boleh atau tidaknya dimakan, yang boleh dimakan tidak menjadi najis, yang tidak boleh dimakan dia menjadi najis. Berarti dzubab, lipan, ya, antum kalau misalnya membunuh kecoa, setelah itu dia najis, dihukumi dalam fikih Syafi'i, gitu, paham? Baik antum yang bunuh atau semut yang bunuh. Kalau tiba-tiba di kamar antum nanti ada banyak semut ngerubutin satu kecoa, udah mati kecoanya, maka dia menjadi najis dalam mazhab Syafi'i. Kalau hadis ini yang lalat masuk terus lalatnya dicelupin, itu kan nggak menunjukkan lalat itu mati, iya kan? Nggak ada tuh kalimat lalat itu mati gitu nggak? Dicelup. Bukannya jadi mati ya?
Ya belum tentu juga, nggak mesti. Coba aja antum coba tangkap satu lalat, masukin, nggak belum tentu mati. Di gelas satu. Ada juga yang kena ujung-ujungnya kan? Enggak, belum tentu, itu nggak menunjukkan matinya dia. Itu dalam mazhab ya, dalam mazhab. Ya. Oke. Dan yang kedua, dan contoh lain, contoh jadi najasa yang ghair mu'athirah, wa kan najasatil lati la yudrikuha at-tarf. Dan sebagaimana juga najasah yang la yudrikuha at-tarf. At-tarf ini kita maknai dulu. At-tarf maknanya al-ain, mata. La yudrikuha, yang tidak ditangkap, yang mata tidak menangkapnya. Jadi ada jenis najis yang mata itu, ya, pandangan kita itu tidak bisa menggapainya. Bukan karena apa, tapi kan memang dia nggak kelihatan. Tapi kadang tercium. Ya. Contoh nih sini. Wa kama idza walaghatil hirratu allati tanajjasa famuha thumma ghabat wa ihtamala taharata famiha. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat, nah footnote kedua, li'umumil balwa, tidak bisa dipandang mata, li'umumil balwa, karena kasusnya ini umum al-balwa bihi, yaitu kasusnya sudah umum merata. Maksudnya umumul balwa bihi artinya sudah umum merata. Ya. Nah, di sini lihat. Oke. Di situ dulu coba lihat di footnote-nya. Antum ada footnote-nya? Fotonya takut dam. Gitu doang. Ya itulah akibat kamu antum enggak nurutin guru sih. Pakai kitab ini harusnya. Papa juga enggak ada kan? Tapi enggak apa-apa. Ini dibacain ya. Contohnya di sini, wa kama idza waqa'a dzubabu 'ala najasatin thumma saqata fil ma'. Contoh jika waqa'a dzubab, ada seekor, bukan sekeping lalat. Di belah seekor dia enggak punya ekor kan? Secarik lalat gitu ya. Atau setitik lalat. Ya. Waqa'a, yaitu hinggap ala najasatin, di atas suatu najis, misalnya di kotoran kucing. Lalat itu hinggap di sana. Thumma saqata fil ma'. Kemudian pas dia lagi terbang, kemudian lalat itu taunya ke sini nih. Direng ke air kan. Nah, dia terus berusaha berenang di dalamnya. Kita ketika melihat lalat, kita kan bersuudzon kepadanya, kamu pasti dari kotoran. Iya. Kamu pasti dari kotoran, Zalim enggak? Enggak zalim. Memang dia kodratnya kayak gitu. Iya. Nah, kita menganggap seperti itu. Dan dengan zon kita seperti itu zon yang sangat mungkin. Tapi najasa ini la yudrikuha tarf, ya kan? Enggak bisa dilihat mata. Mana ya najisnya? Kok enggak kelihatan dia? Enggak kelihatan. Ainun najasnya enggak kelihatan. Nah, ini dikatakan li'umumil balwa bihi, karena hal ini sudah terlalu umum dan juga memang sulit merata, ya enggak bisa juga ditangkap dengan mata kita. Maka najasa di sini dianggap najasa ghair mu'athirah. Paham? Ini air di bawah 20 enggak? Di bawah 20. Kemudian ada masuk dzubab. Jatuh di situ. Kan taulan kita, pasti nih dzubab nih kalau enggak dari tai kucing, dari tai kotok, dari tai lainnya. Ya. Atau dari orang yang belum mandi gitu. Kan sunnah rasulnya dicelupin. Ya, bukan sunnah Oreo, diputer, jerupin, dijilat, enggak. Kemudian dibalikin. Ya lalatnya bisa mungkin nggak mati atau mati lah. Nah, kalaupun lalatnya itu mati, misalnya kalau lalatnya itu mati, masuk ke dalam al-maitah allati la nafsa laha sa'ilah. Dia ghair mu'athirah.
Kalaupun lalatnya enggak mati, dia tetap membawa najis, tapi najis ini la yudrikuha al-tarf. Paham enggak? Mati atau enggak mati, tetap dia ada najisnya. Tetapi najisnya ini dua-duanya dimaafkan. Karena dua-duanya ghair mu'athirah. Kenapa ghair mu'athirah? Kalau dia mati, lalatnya ini ghair mu'athirah, bangkainya ini ghair mu'athirah najisnya, karena la nafsalah sa'ilah, enggak punya darah. Kalaupun dia enggak mati, pasti dia membawa najis. Tapi najis tersebut la yudrikuha at-tarf, enggak bisa dilihat oleh mata. Maka lalat itu enggak bisa menggugat ini air sudah menjadi najis karena saya ada di situ, enggak. Airnya tetap suci. Jadi paham di sini. Contoh lain di footnote, warashashil bauli alladhi la yudrikuhu at-tarf fayufan. Rashash, tirisan air kencing alladhi la yudrikuhu at-tarf, yang tidak bisa dipandang oleh mata. Ada enggak? Ada. Kalau antum misalnya jongkok nih di kloset kan, antum kencing, itu ada sedikit kecil gitu, apa namanya, nah percikan kecil yang kalau antum teliti pun antum nggak bisa ngelihat. Karena apa? Warna klosetnya putih, terus air kencing antum juga putih. Atau kalau air kencing antum kuning, warna klosetnya kuning, jadi nggak bisa membedakan yang mana. Yang seperti ini dimaafkan. Ini namanya najis ghair mu'athir. Masuk ke dalam najis ghair mu'athir. Kenapa? Sebabnya apa ghair mu'athir? La yudrikuha at-tarf. Ya, jadi di sini ada dua ilat. Kenapa? Ada di antara ilatnya kenapa najis ada yang ghair mu'athir. Yang pertama ada yang la nafsalah sa'ilah, dan yang kedua ada yang la yudrikuha at-tarf. Oke. Kemudian wa kama idza walaghatil hirratu allati tanajjasa famuha thumma ghabat. Dan sebagaimana idza, jika, walaghatil hirrah, walagha artinya ngejilatin. Menjilati. Al-hirrah itu kucing. Syuf di sini kucing, lidahnya itu najis enggak? Enggak najis. Tidak masalah dengan itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafina 'alaikum. Sesungguhnya dia termasuk dari binatang yang suka berputar di sekitar kalian. Kucing hirrah allati tanajjasa famuha. Allati tanajjasa famuha, yaitu hirrah ini famnya, fam di sini artinya apa? Keluarga atau apa? Mulut. Mulutnya itu bernajis. Ya, mulutnya kucing ini bernajis atau sangat berpotensi najis lah. Dan dia ternyata walaghat, sedang apa? Sedang mengapa? Sedang menjilati. Nah, kemudian thumma ghabat. Kemudian ghabat di sini yaitu najis tersebut ghaib. Nah, ghaib maksudnya enggak kelihatan. La yudrikuha at-tarf. Contoh misalnya kucing itu makan tikus. Tikus kalau misalnya dimakan kucing, tikus itu menjadi maita atau apa? Maita. Najis enggak? Bangkai kan? Haram dimakan. Otomatis dengan najisnya itu di mulutnya kucing itu ada najis. Otomatis enggak? Iya. Lebih-lebih dia enggak pernah mabmadah, enggak pernah kumur-kumur, istinsyaq enggak pernah. Maka bayang najis ini. Udah pasti kan ada najisnya. Belum lagi kalau dia menjilati bokongnya sendiri kadang-kadang. Ya kan? Maka berpotensi najis. Tapi najis tersebut ghaibah. Dalam artian la yudrikuha at-tarf. At-tarf ini maknanya ain. Dan juga wahtamala taharata famiha. Dan juga ihtamala, ada kemungkinan. Ihtimal di sini ada ihtimal, ada posibilitas. Ingat yang qaidul mutlaq itu. Ihtimal wala taqdiran. Ihtimal ada kemungkinan, membawa kemungkinan taharah famiha, sucinya mulutnya. Jadi
kucing ketika lewat di depan antum ingat kifayatul akhyar, pelajaran pagi ini. Ini ada dua ihtimal. Imma di mulutnya itu ada najis, imma enggak ada najis. Anggaplah ada najisnya. Tapi ketika antum lihat mulutnya, lihat giginya, taringnya, enggak kelihatan najisnya. Tapi ada ihtimal najis. Yang seperti ini, kalau misal dia menjilati ini, ya, terus menyeruput air ini, maka kan ada kemungkinan najis, tapi najisnya muathirah enggak? Ghair muathirah. Ilatnya apa? La yudrikuha at-tarf. Nah, kan kasusnya tadi. Ya. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau anjing? Iya najis. Kucing juga kan kemungkinan najis. Kalau anjing gimana? Muathirah enggak? Iya, kucing juga liurnya juga muathirah. Apa beda? Kenapa dibedakan? Kenapa anjing pun mereka enggak terima? Kenapa kita dibedakan? Padahal kita biasanya pelihara orang kaya. Tuh contohnya. Barusan diomongin kan langsung Gimana anjing? Hah? Muathirah enggak? Langsung pada minum. Dia muathirah. Kenapa muathirah? Karena udah ada sabda idza walagha fi ina'i ahadikum idza walagha kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika ada anjing yang menjilati wadah minum kalian atau wadah kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Ini udah jelas mafhum dari ini bahwasanya najisnya muathirah enggak? Muathirah. Kalau najisnya enggak muathirah, ngapain dicuci? Dengan Rasulullah menyuruh 7 kali mencuci menunjukkan najisnya itu walaupun enggak kelihatan dia muathirah. Jadi ibrahnya di sini bukan la yudrikuha at-taraf, tapi ibrahnya di nas. Udah jelas. Jadi enggak bisa antum lawan dengan ini ada di kifayatul akhyar dia la yudrikuha at-taraf. Enggak. Ini ta'lil, ini adalah ijtihad sifatnya. Ketika udah ada nasnya, maka ijtihad yang seperti ini udah nggak bisa masuk ke kasus yang anjing itu. Ya. Justru menunjukkan 7 kali cuci ini menunjukkan ini yang disebut najasa mughalladhah. Pernah dengar? Najasa mughalladhah itu yang najasa kelas berat. Dia walaupun nggak kelihatan tetap najis. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan anjing secara zat kulit-kulitnya, bulu-bulunya itu najis semua. Kenapa? Karena ngejilatin tubuhnya. Maka menjadi najis dan itu muathirah. Oke, jadi dibedakan antara kasus anjing dengan kasus kucing. Kalau misal kasus babi gimana? Itu tergantung gimana antum meninjau babi itu. Kalau babi itu kata antum lebih buruk atau sama dengan anjing, maka sama hukumnya seperti tadi. Tapi kalau misalnya antum mengatakan babi itu enggak ada nasnya menunjukkan kenajisan zat tubuhnya, liurnya, maka dikasuskan seperti kasus kucing. Namun yang rajih insyaallah seperti kasus anjing. Minum Pak. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah kucing tadi ada kemungkinan najis, kemungkinan enggak. Fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi as-suwar. Sesungguhnya air yang qalil, berapa tadi ukuran qalil? Di bawah 2 qul dalam mazhab. La yanjusu, tidak menjadi najis fi hadhihi as-suwar. Di gambaran-gambaran ini. Ada berapa gambaran di sini? Ya, seperti semuanya, seperti dzubab tadi, kemudian kelabang, lipan, ya, lipas, kemudian kucing dan percikan air kencing yang enggak bisa dilihat, ya. Nah, yang seperti ini semua dimaafkan. Taib. Wa yustathna aidan. Nah, ini tema baru lagi. Dan maksudnya contoh baru. Yustathna artinya yustathna apa? Dikecualikan aidan juga. Berarti semua di atas barusan itu adalah pengecualian. Sekarang kita jalan ke pengecualian berikutnya, yaitu al-yasir
minasya'rin najis. Al-yasir ma ma'nahu? Yang gampang. Enggak, itu ya benar gampang, tapi makna yang lebih tepat. Yang ringan. Nah, ringan nanti dipahami bulunya ringan. Yang sedikit ya. Sedikit, yang seuprit lah, secuil, beberapa lembar. Minasya'rin najis, dari rambut yang dihukumi najis. Rambut yang dihukumi najis, fala yunajjisul ma'al qalil, tidak menajiskan air yang sedikit di bawah 2 qullah. Sarraha bihin Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sarraha, yaitu secara langsung menerangkan. Tasrih itu lafal, menerangkan benar-benar. Fi babil awani, dalam bab al-awani, min ziyadatihi ar-rawdah. Min ziyadati rawdah. Ziyadatihi maksudnya ziyadah terhadap kitab rawdah talibin. Wa naqalahu 'anil ashab, dan Imam Nawawi menukilnya dari ashab asy-Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama besar mujtahidun Syafi'iyah sebelumnya. Qala, beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wala yakhtassu bi sya'ril adamiyyi fil asah, ay tafri'an ala najasati sya'ril adami. Nah, ini masalahnya. La yakhtassu bi sya'ril adamiyyi fil asah. Tadi permasalahannya apa? Al-yasir minasy sya'rin najis, sedikit dari helai rambut yang najis, yaitu dari benda najis atau binatang najis atau hewan najis. Misal contoh, bulu anjing najis enggak? Najis. Tapi al-yasir min bulu anjing muathirah enggak? Ghair muathirah. Enggak muathirah ya. Al-yasir nanti ada batasannya. Yasir ini seperti apa nih? Yang sedikit dari bulu anjing enggak masalah. Enggak muathirah insyaallah. Baik. Namun sekarang ada kasus anak Adam, kita manusia ketika mati ya, najis atau enggak? Perbedaan pendapat di antara ulama banyak. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan kalau muslim enggak najis, kalau kafir najis. Ada yang mengatakan tidak najis semuanya, baik kafir maupun muslim. Kalau anda perhatikan di kitab Kifayatul Akhir ini, yang tafri'an ala najasati sya'ril adami. Tafri', pencabangan. Itu dulu, kalimat itu dulu kita bahas. Pencabangan atas, berarti najasatu sya'ril adami ini tema atau salah satu tema dalam fikih. Sya'ril adami dihukumi najis. Maksudnya sya'r al-adami yang sudah mayit, yang sudah mati. Jadi misalnya kalau dalam pendapat ini antum wafat, sya'r antum, tubuh antum menjadi najis. Dikatakan itu pendapat yang ashah di sini. Ashah artinya apa ashah? Pendapat yang lebih tepat dalam perbedaan pendapat di antara pembesar-pembesar mazhab Syafi'i, itu ashah. Ya, itu ashah namanya. Tanpa melemahkan. Ya? Tanpa melemahkan yang lain. Tanpa melemahkan yang ini. Di sini lemah. Tanpa menyalahkan. Tapi nggak menyalahkan gitu loh. Ya tentu ketika kita bilang ini lebih benar, tentu yang bagi kita yang lawannya itu ya lemah sebenarnya, cuman kelemahannya itu nggak seberapa, sehingga tidak diingkari gitu. Cuma yang lebih tepat al-ashah fil madhab sebenarnya, yaitu yang lebih resmi dan lebih sahih dalam madhab dari pendapat ulama-ulama mujtahidun Syafi'iyah yang berbeda ini, yang ashah adalah bahwasanya sya'rul adami al-mayyit itu ghairu najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i,
ada dua pendapat bagi para ashab Syafi'iyah, orang mujtahidin Syafi'iyah. Ada yang mengatakan sya'ar adami yang mayit itu najis, ada yang mengatakan tidak najis. Nah, mana yang asah? Yang asah adalah yang mana tidak najis dalam mazhab. Sehingga itulah yang diresmikan dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu. Ya. Jadi ingat di sini najasatu sya'ril adami itu bukan pendapat yang asah dalam mazhab. Berarti bukan pendapat yang mu'tamad, bukan. Yang mu'tamad apa dalam mazhab? Tahir. Tidak najis. Kafir maupun muslim. Nah, di sini dikatakan wala yakhtassu bi sya'ril adami. Kembali kita ke situ. Kita tadi membahas al-yasir minas sya'rin najis. Yang sedikit dari rambut atau bulu yang najis itu ghairu mu'athirah. Ya kan? Dan kalimat tadi yang sedikit dari sya'ar adami dari sya'ar najis ghairu mu'athirah itu tidak khusus pada kasus rambut manusia. Yang dikatakan di sini rambut manusia kalau sudah mati itu najis. Bisa dipahami nggak kronologinya? Pak Abu Nauro bisa dipahami atau kurang? Insya Allah kurang. Ya ini lihat Pak ya. Kita kan tadi berbicara najasa mu'athirah atau ghair mu'athirah ya kan? Sekarang kita berbicara najasa mu'athirah, ghair mu'athirah. Najasa ghair mu'athirah ada berapa macam ya? Ada yang karena ilatnya itu karena dia mati, dia tidak berdarah. Dah selesai, zubab, lipas. Ada yang ilatnya karena enggak kelihatan mata. Tadi ada contohnya. Kucing membawa najis atau lalat dan semacamnya. Lalat membawa najis. Ada kemudian yang ketiga, pengecualian, yaitu yang sedikit dari rambut yang najis. Nah, sedikitnya rambut najis ini tidak hanya dalam permasalahan rambut bangkai manusia saja. Karena mentang-mentang rambut bangkai manusia nih, oh nggak masalah. Terus kemudian kalau rambut bangkai kambing misalnya, atau rambut bangkai serigala misalnya, bermasalah nggak? Mu'athirah nggak? Maksudnya yasir dari rambut bangkai serigala misalnya. Mu'athirah nggak? Ghair mu'athirah. Berarti nggak khusus pada manusia aja. Binatang juga yang membangkai. Selama itu yasir, maka tidak mu'athirah. Kemudian kenapa disitir di sini kok sya'ar adami disebut najis? Padahal yang asah dalam madhab bahwasanya sya'ar adami tidak najis. Ini memang agak berbelit-belit, tapi inilah fiqih. Kalau antum mempelajari kitab yang level menengah ya seperti ini. Ya. Agak gini-gini, tapi insya Allah antum bisa ini apa namanya otaknya berjalan ya, sehingga terlatih ya, riyadot azhin ya. Bagus insya Allah. Oke, di sini ada pertanyaan di sini? Ada kebingungan? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan, enggak ada kebingungan. Terus yang ada apa nih? Ilmunya masih ini kan? Bismillah. Iya. Di murajaah lagi insyaallah antum bisa. Jadi bukan sebenarnya kita udah jelas hukum-hukum yang kita tahu udah jelas. Yang ini gini, yang ini najis udah jelas kan? Udah semua clear. Tapi kenapa kita masih membahas kayak gini? Ini dah namanya latihan baca kitab kayak gini. Ngaji kitab insyaallah kalau misalnya antum cuma ngaji qiraah doang tanpa paham, masyaallah itu buruk sekali. Apa nanggung. Tapi perlu di sini ana beramanat untuk menjelaskan. Walaupun mungkin berbelit dan mungkin enggak 100% anda memahaminya, tapi yang penting ada muhawalah. Karena ibrah dari ngaji kitab itu ada beragam macam memang. Ada yang hanya sekedar qiraah, tapi faedahnya itu sedikit kalau qiraah. Nah, sekarang kalau ini kita pakainya bukan sekadar ta'liq. Anda berikan ta'liq, hasyiat sama syarah, itu beda. Ta'liq itu enggak semua. Kalau misalnya ta'liq itu artinya apa sih ta'liq? Komentar.
komentar tuh nggak semua kalimat dibahas ya. Kalau antum melihat manhaj kita di sini, manhaj dirasat kifayatul akhir kita di sini, itu bukan ta'liq. Dulunya ana pengennya ta'liq doang. Tapi ternyata kita nggak berhajat untuk lebih dari itu. Sehingga seperti tadi kalau misalnya bilang tsumma qala, ana terjemahin, kemudian dia berkata, siapa dia ini? Kalau misalnya ta'liq nggak usah kayak gitu. Ta'liq itu antum baca, kemudian ana ta'liq sedikit, komentar, oh ini ya pendapatnya sahih, ini dah selesai. Kalau hasyiat itu semacam footnote. Hasyiat itu footnote. Bisa panjang, bisa pendek, tapi yang namanya hasyiat itu enggak semua kalimat itu dibahas. Itu hasyiat. Tapi kalau yang namanya syarah semua kalimat dibahas, itu bedanya. Jadi antum jangan mengklaim misalnya antum menjelaskan atau antum membaca kitab ini di depan murid-murid, kemudian setengah-setengah aja dibaca, hanya beberapa kalimat doang yang antum bahas. Kemudian antum bilang ini adalah syarah. Ini bukan syarah. Ini bukan syarah. Ini imma ta'liq, imma hasyiat. Kalau syarah itu tiap kalimat. Domirnya kembali kemana, ini itu baru syarah. Ya. Kemarin hasil al-Bajuri kayaknya panjang. Iya, itu karena emang satu inian panjang banget. Ini mana tadi? Nah, ini disebut hasyiat. Beliau menyebutnya hasyiat. Berarti enggak semuanya Enggak semuanya. Enggak semuanya. Tetapi hampir semuanya. Dia mau hasyiat mau apa, yang penting faedah gitu loh dia. Jadi hasyiat itu bisa jadi lebih tinggi daripada ta'liq. Ta'liq itu antum baca gitu, anda dengerin. Oh iya, itu sahih, itu pendapat rajih. Terus komentarin, tapi itu ada kesalahan gini. Nah, selesai. Ta'liq. Jadi ta'liq tuh kayak antum misalnya antum baca segini nih di depan anak. Udah anak ngomong aja, terserah anak mau ngomong apa. Bla 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 bla. Ta'liq. Tapi kalau hasyiat, oh tadi antum berkata di sini ada kalimat ini, alladzi yantahi bihi tahur, itu maksudnya begini. Terus panjang, oh tadi ada kalimat begini. Menurut anak begini ini hasyiat. Tapi kalau syarah, rafa'a hukmahu, rafa'a itu hukumnya gini. Oh, setiap kalimat dibahas. Gitu, ya. Itu bedanya. Ya jadi insyaallah dengan syarah ini ya memang ini ya ana merasa beramanat aja ya. Kalau misalnya antum memang berat dan semacamnya itu dilatih aja, dilatih. Karena yang seperti ini, maksudnya metode seperti ini udah kifayatul akhir panjang, disyarah lagi ini sampai kapan? Itu memang di masjid-masjid nggak ada. Udah sekarang udah jarang, susah nyarinya. Kalaupun ada, biasanya asatidahnya itu panjang lebar nggak nyambung dengan tema. Di kitab kajian-kajian fikih Syafi'i rata-rata nggak nyambung. Yang dibahas bukan sebesar kifayatul akhir, maling Fathul Qorib misalnya yang tipis itu misalnya. Nyambungnya kemana gitu loh. Nyambungnya kok nggak tahu jauh kemana. Nah ini bukan syarah, ini nggak tahu ngomong apa gitu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini batasan sekarang al-yasir dari bulu. Al-yasir dari bulu, ini batasannya. Nah, antum aja Pak. Sekalian teruskan. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال ويعرف اليسير بالعرف. قال الإمام لعله الذي يغلب انتتافه، لكنه قال في شرح المهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. Baik, dulu. Tsumma qala, kemudian berkata siapa? Al-Imam Nawawi di sini maksudnya. Imam Nawawi kemudian menyebutkan definisi atau batasan al-yasir minas sya'rin najis yang dimaafkan. Apa batasannya? Perlu batasan nih. Karena kalau misalnya nggak dibatasi, maka mau berapapun bulu itu nanti dimaafkan. Nah, harus ada batasannya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yu'raful yasiru bil 'urf.
diketahui yang namanya al-yasiru minasya'rin najis itu diketahui dengan apa? Urf. Apa urf itu? Kebiasaan, kearifan lokalnya. Kalau bagi kita urfnya ini sedikit, maka ini sedikit, dimaafkan. Kalau bagi kita segini itu banyak bulu-bulu najis, maka itu termasuk banyak. Maka menajiskan, mu'athirah jadinya. Ya. Jadi mu'athirah atau ghair mu'athirah itu tergantung dari label yasir, dan label yasir itu tergantung dari urf. Berarti i'tibar urf di sini diperhatikan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Qala al-imam rahimahullah. Al-imam di sini siapa? Imam masjid atau imam mana? Di sini wallahu alam bisa dimaksudkan Imamul Haramain mungkin ya. Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Bisa aja ya. Wallahu alam, bisa juga Imam Nawawi. Tapi bisa juga Imam Haramain. Wallahu alam. Imam Al-Haramain sebelum Imam Nawawi jauh. Sebelum Imam Ghazali juga. La'allahu alladhi yaghlibu intitafuhu. Yaitu la'allahu sepertinya artinya mungkin saja. Maksud dari al-yasir minasya'rin najis, yang ringan dari sya'rin najis adalah yang yaghlibu intitafuhu, maksudnya intitaf artinya rontok. Maksudnya alladzi yaghlibu intitafuhu maksudnya rambut yang rontok itu dihukumi yasir. Karena nggak mungkin misalnya ada binatang ketika disembelih, ketika dia membangkai mati gitu, tiba-tiba rontok semua rambutnya, nggak mungkin. Tapi mungkin ada yang jatuh rambutnya 1, 2, 3 atau 10, tapi rontok, pokoknya rontok secara almiah. Maka ini yasir. Tetapi kemudian dibatasi oleh Imam Nawawi. Qala fi syarh muhadzab. Imam Nawawi berkata dalam syarah muhadzab di kitab Majmu', wa yu'fa 'ani sya'rati wasya'rataini wathalath. Dimaafkan dari kalau misalnya sya'ar satu bulu aja atau 2 bulu atau 3 bulu itu dimaafkan. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Sekarang nak baca dulu dia. Wa yustathna aidan al-hayawanu idza kana 'ala manfadhihi najasah thumma waqa'a fil ma'i fa innahu la yunajjisuhu 'ala al-asah. Lihat al-asah berarti ada berapa pendapat? Ada lebih dari satu pendapat, dan dikatakan asah berarti ini pendapatnya para ulama besar mazhab, bukan pendapat Imam Syafi'i semata. Yustathna, dikecualikan lagi, dikecualikan juga nih. Yang ini masih dalam kasus najis ghairu mu'athirah. Dikecualikan juga al-hayawan, hewan idza kana, kalau misalnya ala manfadhihi najasa. Manfadh artinya makhraj. Apa arti makhraj? Tempat keluarnya. Ya, duburnya mungkin. Kalau misalnya di bagian duburnya ada najasa, iya, itu mungkin enggak? Atau enggak mungkin? Jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita mungkin udah bersih nih, tapi kita nggak memastikan kucing misalnya. Ketika mereka habis buang air kan mereka nggak cebok. Lagian susah juga gimana caranya. Ceboknya kalau nggak cebok pakai lidah malah. Dan lidahnya juga mengandung najis kadang-kadang. Repot kan? Nah, kalau misalnya hewan seperti ini, misalnya kucing di bokongnya ada kotoran, ya ada potensi kotoran lah. Tsumma waqa'a fil ma'. Kemudian tiba-tiba dia duduk di atas air. Masya Allah. Kucing biasanya jangan kucing, ini binatang lain lah. Kalau mazhab Syafi'i, kambing itu najis. Kotoran kambing itu najis. Sehingga bagian belakangnya itu, manfaat atau makhrajnya itu pasti mengandung najis. Kemudian kalau kambing itu misalnya duduk, ternyata di belakangnya ada air di bagian ini. Dudukin air. Nah, fa innahu la yunajjisuhu 'ala al-asah. Sesungguhnya itu tidak menajiskan air tersebut 'ala al-asah. Dalam pertimbangan yang lebih sahih dari pendapat-pendapat ashab asy-Syafi'iyah. Ulama besar Syafi'iyah.
Berarti enggak najis. Kenapa? Nah, harus ada ilatnya. Apa ilatnya? Lima syaqqati saunihi. Karena apa? Ini ilat lagi nih. Jadi kalau antum kumpulin ilat. Masyaqqa artinya apa? Sulitnya saun suara. Menjaganya. Sulit menjaganya. Karena kita nggak bisa mengatakan beramar ma'ruf nahi munkar di depan mereka. Afwan itu kambing, afwan itu ada air, nggak bisa. Dan biasanya mereka berbuat semaunya, ya kan? Zakarahu ar-Rafi'i fi syurutis shalah. Ar-Rafi'i menyebut permasalahan ini dalam bab syurut as-shalah, syarat salat. Bi khilaf, nah ini beda nih, beda kasus nih. Bi khilafi, beda kasus dengan law bi khilafi ma law kana mustajmiran bihajarin fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sebaliknya, bersimpangan dengan itu, berlawanan dengan itu. Apa yang kalau misalnya seseorang nih mustajmiran bihajar, dia cebok dengan cara istijmar. Istijmar itu apa? Cebok dengan batu, tisu dan semacamnya. Dia cebok dengan hajar nih, di sini hajar dengan batu. Waktu itu mu'alif nggak punya tisu, nggak ada tisu waktu di zaman itu nggak ada. Dan juga biasanya memakai hajar. Nah, orang kalau misalnya dia cebok dengan batu, fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sesungguhnya dia menajiskannya dengan tanpa ada khilaf di antara ulama. Maksudnya gini, seseorang misalnya cebok, ya, dengan batu. Nah, cebok dengan batu itu memungkinkan masih ada najis nggak di ini makhraj? Masih. Tapi itu dimaafkan. Maksudnya dimaafkan keberadaannya dalam Islam. Dimaafkan itu. Ya. Kemudian dia mau mandi di dalam bak yang di bawah 2 kullah. Mau mandi di mana? Ya, mandi ya, berendam di bak atau di bak bayi gitu. Mandi. Kalau otomatis bokongnya paling bawah. Kena ada tuh air. Di bawah 2 kullah pastinya. Nah, ya kan? Dan tadi dia ceboknya pas itu kan sebelum mandi itu dia pakai batu. Sebelum mandi dia boker dulu. Apa namanya? Buang yang besar dulu. Kemudian istijmar pakai batu atau tisu lah. Jangan batu. Oh iya, kayaknya purba kala banget. Pakai tisu. Nggak pakai air. Nah, kan masih ada tuh, mungkin sisa-sisanya tuh. Kemudian masuk ke bak. Nah. Itu ada airnya di bak. Itulah dia. Enggak, ini kan kasus tuh, kasus kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu masa depan kita. Ada air. Kan orang kaya kayak gitu. Orang kaya kan pakai ada tisu, ada air, pakai tisu aja. Ya, eksekutif bro. Ya. Kemudian mandi di sauna gitu kan. Ini nama orang kaya. Kemudian di sini, nah kan ada potensi kena najis nih air. Ada potensi kena najis. Nah, gimana? Apakah air tersebut jadi najis? Ya itu pandangan tuh. Kalau di para mazhab najis pak. Fa innahu yunajjisuhu bila khilaf, tanpa ada khilaf dalam mazhab. Menajiskan. Kenapa? Nah, nih, kenapa nih lihat? Fa innal mustajmira bil hajari wa nahwihi yumkinuhul ihtiraz. Karena orang yang beristijmar dengan batu atau dengan kayu atau dengan meja, dengan matras, dengan apa gitu kan. Dengan ini yumkinuhul ihtiraz, memungkinkan baginya untuk menjaga diri. Iya. Memungkinkan baginya untuk mikir-mikir, jangan samain sama wedus. Kalau wedus sih jelas. Kalau misalnya ini uang kan ya menungso beda lah sama wedus. Menungso punya otak, punya akal buat berpikir.
Sehingga kalau misalnya dia habis buang air besar kemudian pakai tisu kan ada perasaan, masih ada yang rasa yang tersisa gitu kan. Sehingga kalau habis itu dia langsung ke nyemplung gitu aja, najis tersebut yang di bagian belakangnya itu dihukumi mu'athirah walaupun tidak mengubah air. Kenapa? Karena dalam ibrah dalam fikih Syafi'i ini air tersebut di bawah 2 kula dan ada najis yang mulaqat. Nah, masuk ke dalamnya. Dah sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan ke depannya kalimat wa yustathna aidan ma idza akala as-sabiyyu syai'an najisan tsumma ghaba. Ana ingin ulang pengumuman kembali bahwasanya nanti insyaallah pada awal-awal 2016 Sahih Bukhari dan Sunan Nasa'i dipending dulu kajiannya, kita ganti dengan beberapa kajian seperti usul fikih, mustalah hadis dan nahul wadih. Kitab-kitabnya ada insyaallah. Kitab-kitabnya kita kasih. Alhamdulillah apanya nih? Kitabnya Iya, anak kasih insyaallah. Iya, asal antum kalau misalnya hadir. Maksudnya hadir. Kalau bisa antum hadir ya. Tapi kita ada makanan sedikit dan insyaallah kita makan dulu sebelum berpisah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.